Sabar ya. Ya, oke. Ini Jeremy udah balik. Kan biarin ini. Kayaknya ayat itu ya. Dia udah dengar kok. Iya, gitu. Pertandingan malam. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke. Kali-kali. Gua kan nggak main kos. Juga ya. Salah lu kipas biarnya. Banyak 5. Satu aja. Nah, ya. Oke, keluarga Gracia, kita kembali lagi di Sore Jam yang kedua masih di program After Lunch, dan siang hari ini spesial banget karena ada program Ngobrol Bareng. Betul sekali, dan ini sama Radio Sore Gracia dengan Ibu Iya. dan ada yang di ujung sana ya dia. Oke, kita buka dulu teman-teman dari Worship. Hai semuanya. Halo. Halo. Oke, sebentar ya. Semuanya. Iya, hai. Ya, hai. Apa kabar? Baik, sehat, puji Tuhan. Sehat? Ya, Sehat. Ya. Oke, teman-teman dari Undivided boleh diri dulu ya. Perkenalkan. Kayaknya rame-rame ini. Rame banget. Oke. Kita manggilnya ke pendengar apa nih? Keluarga Gracia. Keluarga Gracia. Shalom, selamat siang keluarga Gracia. Kami ini Undivided Worship. Hari ini formasinya kurang lengkap karena 2 vokalis ceweknya lagi nggak ikut. Ada kita di sini ya. Iya, kita bisa. Oh iya, boleh nanti kalau. Yang nggak ikut namanya Tiara sama Emi. Ya, aku Patudu di. Iya. Ada Yoses ini di keyboard dan piano, ada Markus di gitar, ada Tommy di bass, ada Kenny di drum. Hari ini dia nggak main karena memang kita di studio gitu, jadi nggak main drum hari ini. Oke, sebentar ya. Ini ada sesuatu hal dulu yang harus ditangani. Oke, mungkin ini bisa tanya-tanya ya. Oke, ada Patudu ya. Suaranya juga udah kedengeran. Kita udah kasih bocoran juga. Ya, tadi suaranya juga kedengeran. Ini ada Patudu ya. Nah, oke. Kalian ini dari mana sih asalnya membentuk grup ini gitu ya, Dian ya? Kita jadi penasaran juga. Berawal dari pertemanan atau cerita awalnya gitu ya? Iya, cerita awalnya sampai terbentuknya. Oke, jadi kita ada punya eksekutif produser, ada 2 namanya Pak Jimmy dan Pak Dev Revano yang hari ini nggak bisa datang mereka. Jadi Pak Dev Revano ini dapat visi dari Tuhan untuk bikin sebuah worship team, praise and worship team. Awalnya sih sebenarnya cuman untuk kayak ngiringin ibadah, ada sebuah persekutuan doa gitu ya. Ada mereka punya persekutuan doa, dan awalnya Undivided sebuah tim worship ini untuk ngiringin atau untuk jadi praise worship di setiap ibadahnya gitu. Yeah. Tapi
setelah berjalannya waktu ternyata mereka menemukan bahwa ada visi Tuhan yang mereka merasa ada visi Tuhan yang besar yang ditaruh lewat Undivided Worship ini. Jadilah akhirnya diberi nama Undivided Worship, dibuat sebuah tim worship yang tujuannya bukan cuman bukan cuman ngiringin ibadahnya itu, tapi memang kita akan ciptain lagu, bikin lagu, pelayanan ke gereja-gereja yang bisa lebih memberkati dan mengubahkan hidup orang-orang gitu. Oke. Ya, dan udah berapa lama sih Pak Tuduh terbentuknya dari Undivided Worship ini? Baru kemarin sore jam 5. Iya. Jadi Baru kemarin sore tapi udah punya 3 single loh. Biasa ya. Kira-kira Oke, butuh backing vokal nggak ya? Jadi kami ini untuk pertama ketemuannya itu bulan Maret. Pas Pertama pandemi kita ya? ketemu dia buat ngobrol, buat nyembah bareng tuh pertama tuh bulan Maret, tapi kalau resminya mungkin April atau Mei ya. Mei ya. Resminya itu Mei. Sempat kita ada beberapa pergantian personel dan akhirnya ya fixnya sekarang yang tim yang sekarang ini Undivided Worship. Gitu. Oke. Ini beberapa bulan lah ya kita resminya ya. Okay, Beberapa bulan tapi udah dapat lagu, udah dapat lama gitu ya. 3 lagu ya. Oke, udah ada 3 lagu ya. Apa aja sih mungkin boleh disampaikan ke keluarga Grace ya. Untuk lagu yang udah rilis, yang sudah ada di YouTube, yang udah ada di platform streaming music, ada yang pertama Arti Belas Kasihan. Itu single pertama yang Undivided Worship. Yang kedua ada Thy Will Be Done in Me. Ya, yang ketiga ada yang lagi kita ceritakan sekarang ini Yeremia 3 ayat 3 Yeremia 33 ayat 3. Sorry. Yeremia 33 ayat 3 dan itu eksklusif bisa didengerin di Revivo. Oke, di YouTube juga. Bisa cerita sedikit ya tentang Yeremia 33 ayat 3 ini ceritanya tentang apa sih? Atau mungkin kesaksian sendiri dari personilnya gitu ya Dian ya? Iya. Oke. Jadi kalau Yeremia 33 ini ayat 3 pertama kita balik ke background penciptaan lagunya dulu gitu. Jadi ada seorang hamba Tuhan namanya Bapak Daniel Panji, kalau keluarga Gracia kenal dan tahu Bapak Daniel Panji ini bikin sebuah acara namanya ini sebuah konferensi doa gitu. Online sih karena memang masih pandemi ya, dan konferensi doanya internasional namanya Trumpet Call for the Nations. Dan hari itu dia bilang ke Bapak Dave Revano, selaku eksekutif produsernya Undivided, dibilang bisa nggak kalau Undivided bikin kalau ditaruh lagu sama Tuhan tentang acara ini yang temanya memang Yeremia 33 ayat 3 ini. Dan akhirnya singkat cerita Bapak Jimmy beliau yang dapat keseluruhan liriknya. Jadi itu diambil dari Yeremia 33 ayat 3 dengan berbagai versi dan akhirnya digabung-gabungkan jadilah lirik yang ada sekarang. Dan kalau untuk pembuatannya waktu itu kita memang awalnya nggak langsung bikin sih. Setelah dapat liriknya kita masih meraba-raba, masih berdoa, dan akhirnya waktu itu kita lagi pergi ke Jogja. Setelah pulang dari Jogja kita janjian ya besok kita sampai Jakarta, kita kumpul untuk bikin si Yeremia 33 ini. Ujungnya ya dengan hikmat dari Tuhan jadilah lagu ini selama 10 sampai 15 menit lah kita bikinnya dengan lirik yang udah ada, dan ada tambahan lirik Open Up Our Eyes itu diambil dari bukan diambil dari literally dari Lukas, tapi lebih ke cerita tentang ketika dua murid Yesus berjalan dari ke Emmaus gitu kan, mereka bercakap-cakap, mereka ngobrolin tentang kematian Yesus. Setelah itu Yesus bergabung dengan mereka, tapi ada selubung yang menutupi mata mereka. Jadi ini seperti doa supaya mata kita tidak terselubung lagi, mata kita terbuka untuk melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita gitu. Luar biasa. Kesannya luar biasa ya Dian ya. Dan kalau kita mau tanya juga nih ya ke Pak Tuduh juga dan tim yang ada ya, kira-kira genre apa sih yang nanti bakalan mungkin akan akan difokuskan begitu ya? Kalau ini kan 3 lagunya kalau nggak salah semuanya worship ya. Apakah nanti akan merambah ke praise-nya juga buat anak-anak muda atau mungkin sasarannya buat keluarga nih? Oke, yang pertama
kita kalau ditanya genre sih, kita nggak mengotakkan satu genre. Tapi yang pasti kita bawain lagu pujian dan penyembahan. Kalau genrenya lebih ke apa ya? Kita bisa kemana aja sih gitu. Tapi yang pasti kita adalah sebuah band worship yang mengalir, yang kalau lagi live yang mengalir, yang flowing, yang spontaneous. Jadi memang kita tidak mengotakkan genre, tapi lebih ke arah style dalam memuji dan menyembah aja gitu. Oke. Apakah di sini ada eksekutif produsernya Dave Revano? Nggak ada. Nggak ada Kebetulan ya. nggak. Oke, ya udah deh kita tanya aja. Nah, Undivided ini kan dibentuk saat pandemi ya, kalau boleh kita bilang. Nah, di saat pandemi itu kan segalanya serba terbatas ya. Betul. Nah, kesulitan apa sih yang dihadapi oleh Undivided Worship ini? Apalagi ada video klip juga yang diambil syutingnya itu di Yogyakarta ya, kalau nggak salah saya lihat di YouTube-nya itu. Saya udah ini mengulik-ulik sedikit ya. Oke, boleh diceritain sedikit nggak sih dari kesulitan atau tantangannya pada saat apa? Itu kan PSBB ya, bulan Maret itu kan. Untuk kesulitan dan tantangan mungkin agak lebih sulit untuk kumpul ya. Tapi ya sampai saat ini sih Tuhan kasih pertolongan, Tuhan tolong supaya kita bisa kumpul. Bagaimanapun kita tetap patuhi protokol kesehatan, kita tetap pakai masker, kita tetap jaga jarak gitu, kecuali lagi nyanyi gini lagi harus ngobrol ya nggak pakai masker, cuman kalau memang kita harus pakai masker, kita akan pakai masker gitu. Kalau itu yang di belakang bisa kita ngobrol ya. Yang dirasain teman-teman yang lain deh, mungkin selain Patudu. Selain Patudu. Tadi apa ada yang di belakang itu ya. Mungkin tantangannya lebih banyak kali ya, karena musiknya juga gitu. Siapa? Kenny. Pada malu sih biar. Oh, malu ya. Kita nggak malu, kita ini loh, kita juga malu loh sebenarnya. Belum merasakan katanya. Belum merasakan. Iya, karena Tuhan selalu mempermudah katanya. Cuman yang kita mungkin yang agak tertahan adalah kita belum bisa banyak keluar ke gereja-gereja ya untuk memberkati banyak gereja, karena memang awalnya itulah visi kita, terutama untuk gereja-gereja yang di daerah kecil gitu, kita pengen banget memberkati ke sana, tapi karena lagi pandemi belum ada kesempatan dan waktunya. Tapi ya kami berdoa kalau pandemi udah berakhir, kita bisa keliling ya ke gereja-gereja teman-teman keluarga Gracia yang ada di Cirebon, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Udah sempat ke Cirebon belum sih? Kalau Patudu kayaknya udah pernah ke Cirebon. Kemarin udah ya, sering ya. Cirebon ya. Undivided kemarin sudah sempat pelayanan ke Cirebon satu kali gitu ya. Baru sekali sehari itu. Dan kalau buat keluarga Gracia yang dengerin, yang mungkin rindu untuk kami datang ke gerejanya, boleh banget diundang ya. Dan yang perlu disiapkan, kita nggak neko-neko, kita memang mau bilang bahwa kalau mau ngundang santai aja, yang penting yang disiapin adalah hati untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Oke. Tadi udah menyingkapkan ya apa sih yang menjadi keterbatasan, ternyata ya paling cuman ketemu aja ya, menyamakan jadwalnya juga, dan memang harus jaga jarak juga, kecuali saat rekaman ya. Nah, teman-teman, untuk teman-teman dari Undivided Worship, apa sih makna pandemi ini untuk kalian semua, apalagi sebagai seorang musisi, seorang pekerja seni ya, dimana segala sesuatunya serba terbatas di masa pandemi ini. Apa sih makna dari pandemi itu untuk kalian? Coba satu-satu lah, gue mulu yang ngomong dari tadi. Tolong lah itu yang di belakang ya. Dioper mic-nya ya. Ini dari yang boleh ya. Dengar ya. Itu ada yang lagi pegang gitar ya kayaknya di belakang ya dia. Iya. Dua-duanya gitar. Dua-duanya pegang gitar ya. Yang kanan apa yang kiri kita mau pilih ya? Substitut kembang kutub ya. Kalau dari saya, makna pandemi ini adalah ini di mana yang dulu maksudnya diwujudkan kembali gitu. Maksudnya seringkali kita menganggap hubungan kita dengan Tuhan itu ketika kita rajin seminggu sekali ke gereja gitu.
Ya kan kadang karena kalau misalnya oh ya lu bolong-bolong lu gerejanya berarti lu lagi down gitu. Nah, di sini di mana Tuhan mengembalikan ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita ya saat pandemi ini gitu loh. Maksudnya gereja pun online, apakah hati kita tetap sama memuji dan menyembah Tuhan gitu. Makanya adalah dimanapun situasi, keadaan apapun yang menghalangi kita, ya kita tetap menyembah Tuhan. Bravo. Ya, luar biasa. Yang lainnya? Yang mana? Suara ya. Ini kayak lagi nunjuk siswa gitu ya. Ini videonya nggak bisa di ini ya, nggak bisa di off ya. Dari yang sebelah kanan nih kali. Yang kiri. Tommy mungkin. Siapa itu? Kalau pandemi ini mungkin jadi banyak tadinya kan mungkin dulu sebelumnya kita terlalu sibuk sama pekerjaan sampai kadang-kadang ya waktu buat Tuhan aja kayaknya nomor jadi kayak nggak prioritas gitu. Yeah. Mungkin sekarang kayak jadi sekarang jadi banyak waktu untuk keluarga juga, terus ya maksudnya jadi banyak waktu juga buat merenung, buat istilahnya kayak ya mengingat ya maksudnya walaupun ini juga buat beberapa orang kurang baik, tapi kalau menurut saya pribadi sih Tuhan pasti ngajarin sesuatu sih dari dari kejadian ini. Yes. Gitu. Nggak semua yang terjadi tuh pasti ada maksud Tuhan yang baik. Amin. Gitu. Amin. Iya. Oke, Markus. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin nggak? Ini kata-katanya mantap. Ini jawaban gue udah diambil. Kalau buat aku sih masa pandemi ini aku belajar dan mengalami bahwa Tuhan pasti buka jalan waktu tiada jalan. Itu aja yang penting kita berharap hanya kepada Tuhan. Itu aja. Iya. Memang balik lagi ya membina relasi, memperbaiki relasi kita dengan Tuhan itu sebenarnya yang bisa kita ambil dari teman-teman Undivided Worship. Betul. Ya, juga dari tamu-tamu sebelumnya juga ya ini ya. Menyatakan hal yang sama. Betul, gitu pandemi ya. itu membina kembali hubungan kita dengan Tuhan ya. Nah, kemudian ada nggak sih perubahan hidup begitu ya Dian dalam tanda petik ya dari kalian personil Undivided Worship ini, dari mungkin kegiatan yang sebelumnya gitu ya, sekarang ini apakah mungkin ada profesi baru gitu ya yang diambil, yang digeluti di masa pandemi seperti ini? Mungkin Pak Tudu boleh share juga. Kalau perubahan hidup sih, mesti perubahan pola hidup sih mungkin sekarang lebih bersih ya, lebih sering mandi. Gampang masuk angin. Ya kan? Ya kan? Jadi dulu mandi kalau bisa sehari sekali. Iya. Minimal 3 kali sekarang sehari. Sekarang minimal 3 kali. Berapa kali keluar rumah ya? Lebih boros di sabun sekarang. Iya. Sama air ya. Untung air lancar ya, air lancar ya. Oke, yang lain gimana nih? Perubahan apa sih yang terjadi sama kalian di masa pandemi ini? Perubahannya apa? Perubahannya. Berat badan kata Kenny. Oh iya. Lebih banyak masak di rumah ya kayaknya. Banyak makannya lebih banyak kan ya. Ada yang bekerja online mungkin? Bekerja online kebetulan kita semuanya. Musisi semua, dan kita juga sekarang full time di Undivided, jadi kayaknya nggak kerja online sih. Oh ternyata. Terus Basecamp dan studio Undivided juga dekat dengan rumah. Semuanya nyebrang ya. Jauh berapa? Setengah jam ya? Paling jauh setengah jam lah. Oh setengah jam. Jadi gampang buat ke kantor ke studio gitu. Oke. Jadi ngumpulnya tuh di studio gitu ya? Iya, di studio di Basecamp. Mau bikin ini ya, mau bikin single yang selanjutnya kayaknya Dian ya. Betul nggak sih? Ini kan baru 3 nih. Biasanya 10 kalau satu album. Kebanyakan kayak Ini hari ini kita kumpul juga sekalian mau nyelesain single berikutnya sih. Oke. Sudah ada berapa single yang disiapkan untuk single berikutnya? Sekarang yang lagi disiapin 2. Oh, 2. Yang satu lagi proses mastering.
Yang satu lagi kita selesaiin recordingnya hari ini. Dan semuanya worship ya? Sedikit Iya. Yang satu setengah-setengah nih. Setengah-setengah. Kita rekam setengah-setengah nih. Iya. Soalnya undivided worship. Nanti kalau ada praise-nya undivided praise. Oh gitu bener. ya. Benar juga. Iya, bisa. Nanti bisa. generasi yang berikutnya kayaknya ya. Oke. Oh ya, satu lagi Dian yang kita mau tanya ya. Untuk kegiatan dari Undivided Worship sendiri ya, kan sekarang kan masih belum bisa kemana-mana nih. Tadi kan punya sebuah kerinduannya bisa pergi ke gereja-gereja yang ada di daerah-daerah, di desa-desa gitu ya, Pak Tudu ya. Iya. Nah, kalau Iya, sekarang betul. apa sih yang usaha apa yang dilakukan supaya umat Kristiani juga bisa tahu ya akan kehadiran kalian ini? Ini kan termasuknya kali ini grup musik rohani yang baru rilis gitu ya, baru ada. Oke. Yang pertama sekarang kita lagi siapin pokoknya akhir tahun sudah harus bisa ada satu album. Satu album full ya? Mungkin belum rilis albumnya, cuman udah siap untuk dirilis materi. Kebut berarti ya ini materinya. Akhir tahun, iya. supaya orang-orang bisa lebih dengar lagunya Undivided lagi, supaya lebih banyak lagu dari Undivided yang mengubahkan hidup, yang memberkati orang-orang yang mendengarkan. Yang kedua, kita manfaatin banget sih yang namanya sosial media, karena terutama lagi pandemi gini kan semua sosial media sekarang kan. Iya, betul. Kayak jualan dari sosial media, terus kerja dari sosial media, gereja dari sosial media juga online gitu kan. Jadi kita akan manfaatkan sosial media yang ada untuk menyampaikan kabar baik, pemberitaan Injil buat orang-orang di luar sana lewat lagu-lagu Undivided Worship. Jadi kita juga siapin konten-konten untuk YouTube misalnya, untuk Instagram. Jadi orang bisa lebih banyak dengerin Undivided Worship, lebih diberkati lagi melalui Undivided Worship gitu. Oke. Ya, jadi itu mungkin usaha dan juga sebuah goal juga ya Dian yang dilakukan oleh Undivided Worship ini, keluarga Kreasi ya. Ya mungkin Pak Tudu punya harapan juga nih yang mau disampaikan juga untuk karya-karya kalian ini supaya boleh menjadi berkat ya, bukan untuk Indonesia aja, mungkin sampai ke luar negeri ya Dian ya. Amin. Silakan. Ya sekali lagi harapannya sih Undivided, yang pertama ketika nanti pandeminya berakhir, kita bisa keliling ke gereja-gereja teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di dunia nanti, luar negeri, supaya kita bisa langsung turun berbagi berkat buat teman-teman di luar sana. Yang kedua, saya berharap dengan lagu-lagu dan konten yang kami rilis itu bisa teman-teman bisa diberkati, bisa diubahkan hidupnya, dan bisa ketemu Tuhan melalui pujian penyembahan yang kami bawain. Amin. Yang terakhir ya, kita mau request ya. Kita mau yang dapat request dari ya. Pendengar. Sekarang penyiar mau request langsung. Kapan lagi Kapan kita lagi ya? Ke penyanyinya langsung. Tadi kita udah putar lagu Jeremia 33 tadi, 33 tadi. Nah, saya punya request lagu yang lain, boleh ya Pak Tudu dan teman-teman ya? Request lagu yang lain? Boleh nggak? Boleh. Arti belas kasihan boleh dinyanyikan? Boleh. Oke, boleh. Ya. Oke, boleh. Ini kita harus kode-kode dulu ya. Kita kaget soalnya. Jangan lupa kuncinya ya. Jadi ini lagu Arti Belas Kasihan, single pertama yang kami rilis. Ya. Yang aku ingat banget di lagu ini, itu di video klipnya kami turun benar-benar ke orang-orang yang nggak mampu, orang-orang yang benar-benar hidupnya di gang-gang sempit di rumah, yang bahkan bercampur dengan sampah gitu. Kita bagi makanan, kita bagi berkat turun secara langsung. Dan ketika video klipnya jadi itu, aku pun ketika nonton nangis gitu. Betapa banyak orang yang masih membutuhkan uluran kasih, uluran tangan kita semua. So buat teman-teman keluarga Grasi yang dengerin lagu ini, kami berdua ini bisa jadi pengingat bahwa ayo lebih lagi turun berbagi kasih, berbagi berkat buat orang-orang di luar sana. Karena Firman juga bilang, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Oke, silakan.
buka mataku, kulihat negeriku, kulihat banyak derita dan banyak yang membutuhkan. Ku tetapkan tekad membagikan berkah, melangkah memberi dengan apa yang ku punya. Ku memberi dengan hati yang tulus, ku memberi dengan hati yang bersyukur. Lalu ku lihat tangis kebahagiaan dan penuh pengharapan. Ku memberi dengan hati yang tulus, ku memberi dengan hati yang bersyukur. Sekarang ku mengerti arti kehidupan dan belas kasihan. Hidup kita bukan hanya untuk kita, ini waktunya. Hidup kita bermakna untuk sesama, satu nusa, satu bangsa, dimulai dari kita untuk negeri tercinta Indonesia. Ku memberi dengan hati yang tulus, ku memberi dengan hati yang bersyukur. Lalu ku lihat tangis kebahagiaan dan penuh pengharapan. Ku memberi dengan hati yang tulus, ku memberi dengan hati yang bersyukur. Sekarang ku mengerti arti kehidupan dan belas kasihan. Sekarang ku mengerti arti kehidupan dan belas kasihan. Tuhan. Oke. Suara gemuruh dikit ya. Oke teman-teman, Nah, ini keren banget ya. Ujiannya luar biasa, lagunya. kan buat bangsa kita juga ya. Betul, dan selalu ingat dengan orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita Betul. ya. Iya. Amin. Oke teman-teman, terima kasih dari Undivided Worship. Thank you Suara Gracia. Terima Kapan-kapan kasih. kalau ke Cirebon main ya ke Iya, Suara Gracia ya. main ya. Salam buat nasi jamblang. Iya. Terima kasih sekali lagi ya. Ya, Semuanya berkati. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih juga untuk Revivo yang sudah